Ketegangan meningkat pada hari ketiga blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Kapal-kapal milik Cina tak bisa melintasi Hormuz hingga membuat otoritas Cina mengecam tindakan arogan Amerika Serikat. Tiga hari sudah Selat Hormuz diblokade oleh Amerika Serikat. Puluhan kapal tanker terlihat berlabuh di dermaga Selat Hormuz akibat blokade tersebut. Blokade Amerika Serikat juga berdampak pada lalu lintas kapal tanker yang mengangkut minyak ke Cina. Ada dua kapal dengan tujuan Cina yang terlihat putar balik untuk menghindari resiko diserang oleh pasukan Amerika Serikat. Hal ini membuat Cina merespon dengan tegas. Cina mengecam blokade Selat Hormuz karena dinilai berbahaya dan justru memperburuk ketegangan di Timur Tengah. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排。 Situasi ini menambah eskalasi ketegangan di Selat Hormuz yang kini diprediksi akan melibatkan Cina dalam konflik. Perang akan semakin panjang dan meluas akibat blokade sepihak yang dilakukan Amerika pada Selat Hormuz. Apalagi Amerika Serikat telah menambah pasukan di Timur Tengah pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Dengan arogan, Amerika Serikat mengklaim serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Hari kedua blokade Amerika Serikat, sejumlah kapal tanker minyak tertahan di Selat Hormuz. Amerika Serikat memperlakukan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat menjelaskan bahwa operasi ini bersifat selektif, hanya berlaku bagi kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memperingatkan bahwa setiap kapal angkutan laut Iran yang mendekati blokade akan segera dilenyapkan. Amerika memblokade Selat Hormuz untuk memaksa Iran menyerah. Namun Iran mengirimkan pasukan elit Takavaran bersiaga di pantai selatan Iran. Amerika mulai memblokade Selat Hormuz sejak Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi dengan Iran gagal. Eskalasi konflik sejak akhir Februari memuncak dengan langkah yang dipilih Amerika. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut AS memblokade di perairan internasional ke semua kapal dari semua negara yang akan memasuki maupun keluar dari perairan Iran. Kapal induk Amerika terbesar USS Gerald R. Ford juga kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani akibat kebakaran. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, jumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari ini. Menyambut blokade dan kemungkinan invasi Amerika, media Iran Tehran Times merilis pengerahan Komando Operasi Khusus Angkatan Laut di pantai selatan Iran. Foto-foto sejumlah pasukan elit Angkatan Laut Iran Takavaran yang dilatih untuk operasi maritim, perang pesisir, dan misi khusus terlihat sudah bersiaga. Uni Eropa mengecam penutupan Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Sejumlah langkah pun akan segera diambil bila penutupan berlanjut. Di antaranya adalah negosiasi dengan negara-negara yang terlibat.
S'agissant de la question de Noureddin et du détroit d'Ormuz, la situation actuelle, en effet, la fermeture cause d'énormes dommages et le rétablissement de la liberté de navigation revêt pour nous une importance capitale. Nous rejetons et continuerons de rejeter toute mesure ou arrangement qui entrave la sécurité maritime et qui limiterait la liberté de passage dans le détroit d'Ormuz conformément au droit international. Ce qui se passe en effet aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz constitue un appel très clair à ce jour en faveur d'une coalition internationale forte en matière de sécurité maritime. S'agissant des initiatives que nous voyons éclore et émerger sur le terrain, de nombreuses initiatives sont sur la table, mais les objectifs restent très simples, à savoir un passage libre et en toute sécurité pour tous les bateaux via cet itinéraire, le détroit d'Ormuz. Perserikatan Bangsa-Bangsa optimis akan ada negosiasi tahap kedua. PBB juga mengingatkan Israel melanggar hukum internasional bila terus menyerang Lebanon. The indication we have is that it is highly probable that these talks will restart. I had today a meeting with the Deputy Prime Minister of Pakistan, and I want to take profit of this occasion to express my enormous admiration to Pakistan for the very important initiative that Pakistan has been assuming in order to bring peace to the Middle East. Well, I believe that nobody expects that these talks today will solve all the problems. But I think it will be very important if these talks create the conditions to a change in the way the actors have been developing their activities. Until now, the truth is that Hezbollah and Israel have always helped each other to destabilize the government of Lebanon. Whenever Israel occupies part of the territory of Lebanon, that is the pretext Hezbollah uses to say we cannot disarm, we must keep the resistance. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Arhan, memberikan penolakan langsung terhadap tekanan Amerika Serikat untuk memihak. Ia menegaskan, baik Arab Saudi maupun semua negara Arab tidak menetapkan kebijakan mereka berdasarkan kepentingan pihak lain. المملكة العربية السعودية وحسب ما أعلم كل الدول العربية لا تضع سياساتها بناء على مصالح الآخرين، تضع سياساتها بناء على مصالحها هي، وسوف نتابع مصالحنا وسوف نستمر في صياغة سياساتنا بناء على تلك المصالح بغض النظر عن وجهات النظر، وسوف نبقى في نفس الوقت منفتحين للحوار مع جميع شركائنا غربا وشرقا لضمان أن يكون هناك تفهم كامل لما نقوم به وليكون هناك سعي لتحقيق أيضا هذه المنافع المشتركة. المنافع المشتركة ليست فقط لنا مع الصين، لكن لنا مع أمريكا، لنا مع غيرنا، ونحن نسعى خلف مصالحنا، ومصالحنا نجدها في الغرب ونجدها في الشرق، وأينما وجدناها سوف يعني نعمل على تحقيقها. Amerika Serikat dan Iran akan melanjutkan perundingan di Islamabad, Pakistan pada akhir pekan ini. Sebelumnya negosiasi damai antara Pakistan pekan lalu berakhir tanpa kesepakatan. Negosiator dari Amerika Serikat dan Iran akan kembali ke Islamabad, Pakistan pekan ini untuk melanjutkan pembicaraan untuk mengakhiri perang. Negosiasi diperkirakan tetap berjalan meski masih ada blokade atas Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Dilansir dari kantor berita Reuters, seorang sumber yang terlibat dalam negosiasi mengatakan belum ada tanggal pasti yang ditetapkan. Namun delegasi membuka kemungkinan dari hari Jumat hingga Minggu untuk melanjutkan perundingan ini. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran telah menghubungi pada hari Senin lalu dan ingin mencapai kesepakatan. Trump pun menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang memungkinkan Teheran memiliki senjata nuklir. Pameran berjudul Eyes of Minab digelar di Teheran. Hal ini untuk mengenang ratusan siswi sekolah Minab yang tewas dalam serangan udara Israel. Foto para siswi yang menjadi korban dipamerkan di Tahrir Square, Teheran. Mereka adalah korban dari serangan pada 28 Februari.
Lebih dari 150 siswi tewas dalam serangan operasi militer Amerika Serikat dan Israel tersebut. Pameran ini menjadi penghormatan bagi korban sipil, khususnya anak-anak. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Serangan drone Iran menyasar kem-kem Kurdi di kawasan Irak Utara di tengah gencatan senjata dengan Amerika. Serangan drone sempat dicegat, namun tidak berhasil. Ledakan hebat mengguncang Irak Utara. Serangan drone Iran menghancurkan kem Kurdi di Irak Utara Selasa siang. Serangan drone sempat berhasil ditangkal sebuah pesawat diduga milik Perancis. Namun sejumlah serangan berhasil mengenai kem Kurdi. Akibat serangan drone Iran, seorang politisi dari kelompok oposisi Kurdi tewas. Meski Amerika Serikat berlakukan blokade di Selat Hormuz, aktivitas pelayaran masih berlangsung. Namun ribuan kapal tertahan dan harus mengantre di tengah ketidakpastian. Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat. Total ada 25 kapal melintas hingga Selasa malam. Tercatat sebanyak 13 kapal masih berada di kawasan selat dan kapal-kapal ini sempat berhenti sebelum mendekati garis blokade. Sementara itu sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi Teluk dan 40 lainnya menunggu untuk masuk. Laporan juga menyebutkan ada kapal yang memalsukan sinyal AIS untuk menyamarkan identitas.